Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas di video kali ini akan membahas mengenai bilangan bulat ya. Jadi, kita akan membahas mengenai definisi bilangan bulat. Yang kedua adalah membahas tentang sifat-sifat bilangan bulat ya nanti ya. Sifat-sifat bilangan bulat dan aturan-aturan di bilangan bulat itu apa aja. Jadi, teman-teman nanti akan belajar mengenai konsep dari bilangan bulat dan akan belajar juga ada pembahasan soal-soal nanti yang kita akan kerjakan bersama ya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini ada pengertian bilangan bulat, yaitu bilangan bulat dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat disimbolkan dengan Z. Jika melihat simbol bilangan bulat ini yaitu huruf Z, untuk mengingatnya mungkin kita bisa bayangkan kata zero. Jadi bilangan bulat itu bisa disimbolkan yaitu dengan huruf Z ya, Z. Untuk mengingatnya yaitu dengan zero, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat terdiri dari ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu apa aja? Itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ada terdiri dari bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu sebelum dari 0 ya. Apa aja? Jadi ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ya. Dan terdiri dari angka 0. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat yaitu 0. Jadi bisa dipahami ya sampai sini bilangan bulat itu bisa disimbolkan yaitu huruf Z. Kalau mengingat-ingatnya 0. Dan ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat nih, sifat-sifat bilangan bulat. Jadi ada ini ya, yang pertama ya, sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya jika A dan B bilangan bulat, maka hasil dari A plus B adalah bilangan bulat. Jadi misalnya ada A dan B nih, itu hasil dari A plus B. Jadi A dan B ini bilangan bulat misalnya ya, A plus B atau A kali B itu berarti hasilnya bilangan bulat. Jadi bisa dipahami sifat yang pertama ya. Yang kedua adalah jika A dan B bilangan bulat, maka hasil A kali B adalah bilangan bulat. Bisa dipahami ya. Jika A dan B itu bilangan bulat, A dikali B itu juga bilangan bulat. Disimbolkan B bulat gitu ya. Yang kedua, ada sifat komutatif ini ya, atau tukar tempat pada operasi penjumlahan berkalian. Artinya A plus B itu sama dengan B sama dengan B plus A. Jadi sifat komutatif itu sifat tukar tempat. Ini tukar sini, terus ini tukar kiri ya, gitu. Tapi hasilnya nanti sama, untuk perjumlahan dan perkalian itu sama aja. Jadi A plus B, B plus A, atau A kali B, B kali A. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai ini ya, A kali B, B kali A ini sama ya, ini gini ya. Untuk yang kedua atau untuk yang berikutnya ya, sifat ada sifat asosiatif. Ini ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Pengelompokan pada operasi penjumlahan dan perkalian artinya ini ada contohnya nih ya. Sifat asosiatif itu pengelompokan ya. Jadi misalnya ada A plus B plus C ini itu sama dengan apa? A plus B plus C gini ya. Ini sama aja hasilnya karena ada sifat asosiatif itu untuk penjumlahan dan perkalian atau pengelompokan ya. Tapi beda ya, untuk nanti perkalian itu beda, jangan disamakan. Kalau itu nanti ada sifatnya tersendiri ya. Dan berikutnya ada ini ya, ada A kali B kali C dan A kali B kali C. Ini ada pengelompokan sendiri.
untuk perkalian ya, untuk sifat asosiatif. Nah, yang berikutnya adalah mempunyai identitas. Identitas penjumlahan adalah 0. Berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A. Itu sama dengan A, gitu ya. Jadi pahami, A plus 0 sama dengan 0 plus A. Itu hasilnya sama dengan A, ya. Jadi pahami gitu ya. Untuk identitas perkalian adalah 1. Jika berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A. Itu hasilnya apa teman-teman? Hasilnya A. Jadi hasilnya sama ya. Ini sama, juga sama. Oke, berikutnya adalah mempunyai inverse. Inverse penjumlahan dari A adalah minus A ya. Jika A minus A sama dengan minus A plus A itu sama dengan 0, itu identitas ya, itu mempunyai sifat inverse. Inverse perkalian A adalah 1A, ini juga sama, bisa dijelaskan ya. Ya, untuk sifat distributif ini tadi ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, sekarang ada distributif, jadi penyebaran. Ini contohnya adalah A kali B plus minus C sama dengan A kali B plus minus C, gitu ya. Sifat distributif ini juga sama. Dan tidak ada, yang terakhir tidak ada pembagi 0. Jika A kali B sama dengan 0, maka A itu sama dengan 0. Jadi gitu ya teman-teman ya. A kali B sama dengan 0, itu berarti apa? A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi tidak ada pembagi 0 ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Untuk berikutnya hierarki pada operasi bilangan bulat ya teman-teman ya. Urutan tingkatan operasi bilangan bulat adalah serangkaian aturan untuk menyelesaikan operasi hitung pada bilangan. Urutan operasi bilangan ini dapat disepakati memastikan semua orang mendapatkan hasil yang sama. Urutannya adalah sebagai berikut. Jadi hierarki itu sama dengan aturan ya teman-teman ya. Untuk mengerjakan operasi bilangan bulat itu ada aturannya, enggak asal mengerjakan ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Yang pertama ini, kerjakan operasi bilangan yang di dalam kurung. Jadi teman-teman jika menemukan operasi bilangan bulat itu bisa mengutamakan hal yang dikurung terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bentar, gini ya. Contohnya ya, misalnya A plus kurung plus C, gini ya teman-teman. Jadi yang dikerjakan apanya dulu teman-teman? Berarti yang dikerjakan adalah di dalam kurung ini B plus C-nya dulu, baru dijumlahkan dengan A, gitu ya. Untuk yang kedua, kerjakan operasi bilangan berpangkat dan penarikan akar. Jadi teman-teman misalnya ada ini ya, ada 2 pangkat 2 ditambah akar 4 ya. Itu berarti dikerjakan apa dulu? Ininya dulu teman-teman. 4 ditambah akar 4 berapa? 2. Itu berarti jumlahnya 6. Jadi teman-teman mengerjakan operasi yang ada pangkatnya terlebih dahulu dan ada akarnya terlebih dahulu, itu dioperasikan dulu ya teman-teman. Yang kedua, kerjakan operasi bilangan perkalian dan pembagian. Jadi contohnya ya, ada 2 ditambah 5 kali 4 dikurangi 6 dibagi 3. Jadi teman-teman mengerjakan ini dulu ya. Mengerjakan ada operasi perkalian dulu dan operasi pembagian baru dijumlahkan gitu. Untuk yang berikutnya, kerjakan operasi penjumlahan pengurangan. Jadi di step akhir, di dalam kurung sudah, di perpangkatan perkalian sudah, di perkalian ini baru dijumlahkan atau dikurangkan yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bisa dipahami ada beberapa step, ada 1, 2, ada 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Mudah sekali ya teman-teman untuk mengerjakan bilangan bulat. Dan di sini kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan negatif dan positif. Kita baca ya. Untuk A dan B bilangan bulat positif,
negatif A ditulis minus A, dan negatif A itu ditulis dengan minus A, dan sedangkan B ditulis dengan minus B. Sedangkan bilangan positif itu ini negatif ya, negatif gini ya penulisannya. Kalau positif itu ditulis dengan A atau B gini ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk ini sudah bisa paham beberapa sifat dalam perkalian atau pembagian untuk bilangan positif dan negatif. Ada beberapa sifat yang kita bahas ya. Untuk yang pertama adalah A kali B sama dengan A B gitu ya. Jika positif dikali positif, hasilnya jadi positif ya. Jika A-nya positif, B-nya positif, maka hasilnya adalah positif gitu ya teman-teman. Kita tulis ini positif sama dengan positif. Yang kedua, jika negatif minus A negatif kali B positif sama dengan hasilnya negatif. Jadi bisa ditulis ini ya. Jika plus atau minus gitu ya teman-teman ya, itu hasilnya minus gitu. Taruh sini aja ya. Oke, kita tulis ini. Jika plus kali plus itu sama dengan plus. Jika minus kali plus itu hasilnya minus. Untuk berikutnya, untuk positif kali negatif itu hasilnya negatif. Jadi sama ya. Jika ada salah satu bilangan bulat di perkalian itu negatif, itu pasti hasilnya negatif juga. Itu ya. Untuk berikutnya, jika negatif kali negatif minus A kali minus B itu hasilnya positif. Jadi jika keduanya negatif, bilangan bulat dikalikan, itu hasilnya jadi positif. Ya teman-teman ya. Untuk pembagian, ini perkalian. Di sini pembagian teman-teman. Untuk beda warna aja. Warna biru. Pembagian. Untuk berikutnya ya, ada pembagian jika A positif dibagi B itu sama dengan A kali A B gitu ya, hasilnya positif ya. Jadi hasilnya itu jika positif dibagi positif itu hasilnya juga positif gitu ya. Untuk A minus A dibagi B itu hasilnya minus. Jika minus dibagi positif itu juga hasilnya negatif. Untuk berikutnya, jika A dibagi minus B itu hasilnya negatif. Juga sama ya tadi untuk perkaliannya ya. Hasilnya juga negatif. Jika sama-sama dengan negatif pembagian itu berarti hasilnya juga positif ya. Kalau sama negatif gini hasilnya positif. Jadi sekian ya, bisa dicatat ini ada pembagian, ada perkalian. Jadi dari ini ya aturannya ya. Oke, sampai sini paham. Nih akan membahas soal latihan ya. Kita akan membahas soal latihan. Oke, kita langsung aja. Untuk ini soal pertama. Nah, soal pertama ini ada ini ya, minus 25 dikali dikurung ini dibagi. Jadi yang dikerjakan mana dulu? Yang dikerjakan ini dulu ya, di dalam kurung terlebih dahulu ya. Ya, ini hasilnya berapa teman-teman ya? Saya tulis lagi ya. Min 25 dikali 8 tambah minus 9 dibagi 2 min 7. Jadi yang ini dulu ya. Ini berapa teman-teman? Saya tulis min 25 dikali 8 plus minus 9 berarti dikurangi ya. Jadi berapa? Minus 1 dibagi ini dikerjakan dulu 2 minus 7 berarti berapa teman-teman? Minus 5. Sudah kayak gini mana kerjakan dulu ya. Kita kerjakan di ruas kiri terlebih dahulu ya teman ya. Minus 25
dikali minus 1. Jadi tadi ada ini ya, minus kali minus itu hasilnya apa teman-teman? Jadi positif. Jadi di sini berapa? Jadi ini ya. Ini berapa teman-teman? Jadi 25. Karena 25 kali min 25 kali 1 itu min 1 itu 25. Kenapa kok positif? Karena tadi ada ini ya, minus kali minus itu positif dibagi min 5. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa teman-teman? Kayak gini. Positif dibagi negatif itu hasilnya apa? Negatif. Jadi 25 dibagi min 5 itu hasilnya berapa? Hasilnya min 5. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya A. Mudah sekali ya untuk bilangan bulat ini ya. Jadi perlu diingat yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu ya. Baru ada perkalian dan pembagian itu dikerjakan dulu juga ya. Untuk soal berikutnya ada 16 bagi 2 ditambah min 5 kali 2 minus 3. Jadi yang dikerjakan di mana dulu tadi? Ya, yang dikerjakan dulu itu yang di dalam kurung. Jadi 16 bagi 2 berapa? 8 ditambah min 5 kali 2 minus positif itu jadi hasilnya minus gitu ya. Min 10 minus 3. Ya, selanjutnya kerjakan dulu ya. Ini itu jadi positif. Jadi 8 tambah min 10 berapa? Min 2. Ini jadi positif 3 gini ya. Kenapa jadi positif? Karena minus kali minus gini jadi positif kan tadi. Minus kali minus itu jadi positif. Jadi hasilnya berapa tadi teman-teman? Min 2 tambah 3 berapa? 1. Jadi jawabannya adalah B. Sekali ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ya, ini ada soal min 20 ditambah 8 kali 5 min 18 bagi min 3. Jadi hasilnya berapa teman-teman ya? Kita kerjakan dulu yang perkalian atau pembagiannya dulu ya, yang ini dulu ya. Jadi minus 20 ditambah 40, 8 kali 5 itu 40 minus 18 ya. Ini minus 18 dibagi minus 3 berapa teman-teman? Positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Jadi 18 bagi 3 itu min 6. Kita jangan lupa ya, ini di itu ya, jangan sampai tinggalan ya. Berikutnya jadi berapa? Min 20 tambah 40 berapa? Ini jadi positif ya. Minus 20 tambah 40 jadi 20 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Untuk soal ini sangat mudah untuk bilangan bulat, jangan sampai salah. Tapi perlu diingat, untuk yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu atau yang perkalian dulu ya, baru perkalian dan pembagiannya baru dijumlahkan ya. Untuk soal berikutnya ada soal cerita nih teman-teman ya, soal cerita atau soal penalaran ya. Operasi segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan dari bilangan kedua. Jadi ada ini ya, minus 5 4. Jadi ini perintahnya, bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kalikan bilangan pertama min 5 kali 4 ya. Kemudian tambahkan hasilnya gini. Ini kan hasilnya ya, berapa? Lalu tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Bilangan kedua mana ya? Ini sebentar.
Ini bilangan kedua. Bilangan kedua, ini bilangan pertama. Terus ini jumlahkan ke bilangan kedua. Gitu ya teman-teman, gampang ya. Mudah sekali untuk dikerjakan. Kita hasilnya min 5 kali 4 minus kali positif itu hasilnya minus. Berarti itu hasilnya berapa teman-teman? Di sini ya. Itu hasilnya min 20 ditambah bilangan kedua berapa tadi? 4. Jadi hasilnya berapa? Minus 20 plus 4 itu berarti dikurangi. Berarti min